Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan. Semakin kita bersyukur, maka insya Allah akan semakin bertambah pula nikmat yang diberikan kepada kita. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi kembali menemani hari-hari sahabat belajar dengan ilmu dan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang dinyatakan lulus SNBP 2025, apa tahap selanjutnya? Ini yang harus kamu lakukan. Yuk simak infonya. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar, berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu dan informasi yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, terkait dengan informasi yang didapatkan oleh adik-adik pada hari ini bahwa di tanggal 18 Maret 2025 ini adalah pengumuman kelulusan SNBP 2025. Nah, dari informasi yang channel Bagi dapatkan, banyak di antara adik-adik dari channel Bagi ya atau rekan-rekan yang lulus ya SNBP. Ada yang diterima di ITB, ada yang diterima di IPB, ada yang diterima di Universitas Indonesia dan perguruan tinggi negeri lainnya. Lalu muncullah pertanyaan, setelah dinyatakan lulus SNBP, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Yuk simak informasinya, jangan di skip sampai selesai ya sahabat belajar biar paham. Sahabat belajar, lulus SNBP di tahun 2025 ini tentunya menjadi sebuah hal yang sangat didambakan oleh semua orang, khususnya bagi para pelajar yang mengikuti jalur seleksi yang satu ini. Dengan lulus seleksi artinya sahabat belajar atau adik-adik akan semakin dekat dengan impian untuk berkuliah di kampus dan jurusan yang diinginkan sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang bertanya setelah lulus SNBP 2025 apa tahap selanjutnya? Mari kita bahas ya. Sahabat belajar dan adik-adik hebat semuanya, setelah mendapatkan kabar bahwa kamu merupakan salah satu peserta yang lulus seleksi SNBP 2025 setelah bersaing dengan ratusan ribu peserta lainnya di seluruh Indonesia. Nah, sahabat belajar atau adik-adik mungkin akan merasa sangat senang dan bangga karena perjuangan yang telah sahabat belajar atau adik-adik lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun rasa senang tersebut tentunya tidak akan berlangsung lama. Sahabat belajar atau adik-adik juga mungkin akan bertanya-tanya mengenai setelah lulus SNBP 2025 apa sih tahap selanjutnya yang perlu dilakukan? Nah, sahabat belajar, seperti diketahui bahwa dalam setiap proses seleksi entah untuk kegiatan apapun itu, sebagian besar pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui setelahnya. Begitu pula dengan proses seleksi jalur SNBP 2025 ini ya. Nah, berikut diberikan beberapa tahapan yang harus dilakukan setelah dinyatakan lulus SNBP. Yang pertama, membaca dan memahami peraturan-peraturan yang diterapkan oleh PTN yang menerimamu. Nah, jadi sahabat belajar, setelah lulus SNBP 2025, apa tahapan selanjutnya yang harus kamu lakukan? Pertama adalah membaca setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh PTN tujuan atau universitas yang telah menerima sahabat belajar atau adik-adik. Setiap PTN tentunya memiliki peraturan atau ketentuannya masing-masing mengenai proses SNBP. Sebagaimana peserta yang lolos seleksi, tentunya sahabat belajar atau adik-adik wajib untuk mengetahui apa saja peraturan yang berlaku di perguruan tinggi negeri tersebut. Tentunya selain membaca dan mencermati peraturan yang berlaku di PTN yang menerima adik-adik, tahapan selanjutnya yang perlu diperhatikan setelah dinyatakan lulus SNBP yaitu melakukan verifikasi berkas ya, melakukan verifikasi berkas. Adapun berkas-berkas yang
diverifikasi. Beberapa di antaranya adalah rapor asli, portofolio, dan berkas-berkas penting lainnya yang telah adik-adik unggah. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan registrasi atau daftar ulang. Daftar ulang ini merupakan hal yang sifatnya sangat penting dan perlu dilakukan oleh adik-adik semua setelah dinyatakan lulus. Bahkan panitia SNBP 2025 pun berkali-kali selalu mengingatkan untuk melakukan daftar ulang di universitas masing-masing jika dinyatakan lulus. Namun sedikit berbeda dengan tahapan SNBP sebelumnya yang selalu dilaksanakan serentak. Untuk proses daftar ulang memiliki waktu atau periode yang berbeda-beda tergantung ketentuan dari masing-masing universitas. Nah, seperti apa tahapan daftar ulang di masing-masing universitas tujuan setelah lulus SNBP 2025? Nah, untuk adik-adik semuanya, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa salah satu tahapan yang perlu adik-adik lakukan setelah dinyatakan lulus SNBP 2025 adalah daftar ulang. Nah, daftar ulang adalah sebuah proses administrasi yang harus calon mahasiswa lakukan jika telah dinyatakan lulus seleksi pada universitas, baik itu melalui SNBP, SNBT, maupun jalur mandiri. Nah, melalui daftar ulang, sahabat belajar atau adik-adik akan didaftarkan sebagai mahasiswa aktif di universitas atau perguruan tinggi yang menerima adik-adik, dan adik-adik akan diberikan hak sekaligus izin untuk mengikuti proses perkuliahan di jurusan yang telah adik-adik pilih sebelumnya. Berkas daftar ulang yang perlu disiapkan, ya meskipun kebijakan atau peraturan daftar ulang masing-masing universitas berbeda-beda, namun secara umum ya adik-adik akan dimintai beberapa berkas yang harus dikumpulkan. Adapun berkas-berkas tersebut biasanya terdiri atas yang pertama kartu lolos SNBP, kemudian formulir pendaftaran ulang, lalu ijazah atau surat keterangan lulus atau SKL, kemudian surat keterangan hasil ujian nasional atau SKUN jika ada, kemudian surat hasil tes kesehatan dan narkoba, pas foto atau background polos, lembar surat pernyataan jika universitas yang menerima adik-adik menyediakannya, kartu keluarga atau KK, kemudian slip gaji orang tua, kemudian bukti pembayaran UKT semester 1. Nah, ini adalah berkas-berkas yang harus adik-adik siapkan ya untuk melakukan daftar ulang. Lalu bagaimana tata cara daftar ulang? Selain harus mengumpulkan beberapa berkas atau dokumen persyaratan yang tadi sudah disebutkan, proses daftar ulang juga memiliki beberapa tata cara yang perlu dilakukan oleh adik-adik. Secara garis besar, tata cara daftar ulang di setiap universitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir pendaftaran ulang, kemudian melakukan pembayaran UKT untuk mahasiswa reguler non-KIP, melakukan tes kesehatan dan narkoba, kemudian menyerahkan berkas-berkas pendaftaran ulang. Seperti yang sudah disampaikan tadi, berkas-berkas pendaftaran ulang boleh disiapkan oleh adik-adik. Nah, sumber informasi ini channel didapatkan dari mamitos.com dan tentunya ditambah dengan sumber pendukung lainnya relevan. Nah, itulah informasi yang dapat channel bagi-bagikan terkait apa yang harus adik-adik lakukan setelah dinyatakan lulus SNBP. Diucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah dinyatakan lulus SNBP 2025. Semoga menjadi langkah awal kesuksesan bagi adik-adik semua dan tetap semangat belajar menuntut ilmu di universitas yang sudah menjadi tujuan adik-adik semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.